Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tutorial saya yang kedua, saya Muhammad Wildan Maulidi, pengajar dari SMK Bina Tunggal Murandika Putra Bekasi, mengajar sistem komputer kelas 10. Akan menjelaskan di video tutorial ini bagaimana cara penggunaan logic gates. Di pembahasan saya yang di video tutorial hari ini, kita akan bermain dan sambil belajar. Kita klik play rim, kita klik tutorial stage. Di tutorial stage ini bagaimana cara penggunaan dari pemindahan buttonnya, bisa di zoom in atau di zoom out. Penggunaan dari komponen di dalam gerbang logikanya, pemindahan dari pemilihan gerbang logikanya, jika sudah memilih salah satu dan bisa diedit atau dihapus dan bisa dipilih di yang lain. Di dalam gerbang logika pada logika ini terdapat start game, yang artinya simbol dari memulai dalam suatu aplikasi gerbang logika. Di dalam ada memulai dan juga ada akhir dari gerbang logika. Di dalam gerbang logika terdapat beberapa gerbang logika. Salah satunya adalah gerbang logika AND atau operasi AND, yang dimana pernyataan logika dari gerbang AND sebagai berikut. Dalam aplikasi logic gate menggunakan bahasa Inggris, mari saya terjemahkan. AND gate have 2 bits of input and a single bits of output. The output of AND gate is one only if both input, yang dimana AND gate mempunyai dua masukan input, dan jika salah satu input atau masukan berlogik 1, maka keluarannya akan berlogik 1. Hanya jika salah satu masukan berlogik 0, maka keluarannya akan berlogik 0. Dari maksud, jika masukannya 1, keluarannya 1, jika masukannya 0, keluarannya 0. Oke. Next. Di dalam gerbang logika ada kombinasi gabungan antara gerbang logika NOT dan AND menghasilkan NAND gate, di mana NAND gate itu sendiri adalah gabungan dari NOT dan AND. Pada prinsipnya, gerbang NAND akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika semua masukan input pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output logika 1. NAND gate adalah kebalikan dari AND. Jadi jika dia masukannya 0, dia keluarannya 1. Jika dia keluarannya 1, dia masukannya 0.
Di sini ada contoh suatu permainan di mana ada star, ada masukan star 1 dan 1, dan dia keluarannya 1. Jika dia masukannya 1 dan dia keluarannya 1, berarti gerbang logika apa yang harus kita pilih? Keluarannya 1, masukannya ada 2 masukan di sini yang bernilai 1 dan 1, keluarannya 1. Cek. Oke. Kalau AND gate dengan simbol rumus dikali, 1 dikali 1 sama dengan 1, otomatis dia AND gate seperti yang tadi. Pernyataan logika, jika masukan berlogik 1 maka keluarannya 1. Jika masukan dia keluaran 0 maka keluarannya 0. Jadi jika dia 1 pasti keluarannya 1. Jika dia 0 keluaran 0. Tapi jika dia salah satunya 1 dan 0 pasti dia keluarannya 0. Tapi kalau semuanya 1 dia pasti 1. Karena pernyataannya logikanya seperti itu. Oke, cek, kita next. Dalam gerbang logika selain AND ada NOT, di mana gerbang NOT adalah operasi NOT atau negation. Adalah the NOT gate is an electronic circuit that produces an inverter version of the input at its output. It is also known as an inverter. If the input variable is A, the inverted output is known as not A. This is also shown as A or A with a bar over the top as shown at the output. Baik, the NOT gate is electronic circuit adalah gerbang NOT adalah suatu electronic circuit di mana produk ini sebagai inverter. Jika dia masukannya 1, dia keluarannya 0. Dan kebalikannya, jika dia keluaran 0, maka dia masukannya 1. Simbol dari NOT adalah segitiga. A adalah masukan, Q ada keluaran. Jika dia masukannya 0, maka dia keluarannya 1. Dan jika dia keluarannya 1, maka dia masukannya 0. Di sini ada masukannya 1 dan keluarannya 0. Dan dia menghasilkan 1. Di sini ada NOT 1 0. Jika dia AND, dia akan menghasilkan 0. Dan dia ada inverter NOT, jadi dia menjadi 1. Berarti kita pilih AND. Benar. Nah, kenapa kalau kita pilih NAND dia salah? 1 dan 0 masukkan. Jika dia NAND, berarti NAND itu adalah kebalikan dari AND. 1 dikali 0, 1. 1 kalau dia pakai NAND, 1 dikali 0, 1. Dan 1 jika dia menghasilkan NOT, berarti dia hasilnya 0, bukan 1. Maka jawaban yang benar adalah AND, bukan NAND. Kalau kita cek pasti dia salah, wrong. Maka jawaban yang benar adalah AND.
dengan simbol seperti ini. Cek, oke. Di dalam gerbang logika terdapat OR. Tadi ada AND, ada NOT, ada OR. Sementara KONEN adalah gabungan dari NOT dan AND. Di sini OR gate adalah satu electronic circuit di mana dia mempunyai keluaran 1 dan lebih dari 1, maka dia akan mengeluarkan 0. Jika dia salah satu masukannya 1, jika salah satu masukannya 1, dia dinilai 1. Begitu juga jika ingin melakukan keluaran logika 0, maka semua masukan input harus 0. Di dalam tabel kebenarannya adalah A masukkan 0, inputnya 0 dan 0, maka keluarannya 0. Jika inputnya 0 dan 1, maka keluarannya 1. Jika dia inputnya 1 dan 0, maka keluarannya 1. Jika dia semua inputnya 1, maka keluarannya 1. Jadi pernyataannya adalah gerbang logika OR adalah jika semua masukannya 0, maka dia nilai 0. Jika dia masukannya 1, maka dia nilainya 1. Dan jika dia salah satunya bernilai 1, maka dia pasti 1. Dengan rumus A ditambah B sama dengan 0. A ditambah B sama dengan Q maksud saya. Baik. Di sini ada 2 masukan, 0 dan 1. Jika salah satu masukannya 1, dia bernilai 1. Dan itu adalah pernyataan dari OR. Dengan rumus 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kita cek. Tuh. Kita coba studi kasus. Kalau NOR adalah kebalikan dari NOT dan OR. Ada gabungan kombinasi ada NOT dan OR. Kebalikan dari OR. Berarti jika dia salah satunya 1, dia bernilai 0. Dan jika dia salah satunya bernilai 0, dia berarti bernilai 1. Dan jika semuanya 0, berarti dia 1. Dan jika semuanya 1 ada 0 kalau NOR. Sedangkan OR, jika semuanya 0, pasti dia nilainya 0. Dan jika semuanya 1, dia nilainya 1. Atau salah satu dari masukannya 1, berarti dia nilainya 1. Karena dengan rumus OR, A ditambah B sama dengan Q. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Tabel kebenarannya 1 ditambah 0 sama dengan 1. Dan 1 ditambah 1 sama dengan 1. Baik. Di sini ada tabel eksekutif OR, di mana dalam tabel kebenarannya A dikali B sama dengan Q. 0 ditambah 0 0 ditambah 1 sama dengan 1.
1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi dia adalah gabungan dari eksekutif OR. Dan dia adalah, jika tabel pernyataannya, jika semua masukan 0 maka dia bernilai 0. Jika semua masukan 1 dia tetap bernilai 0. Tapi jika salah satunya 1 dia bernilai 1. XNOR, gabungan dari eksklusif, NOT, dan OR, dimana kita lihat dari tabel keberadaan dan simbolnya seperti ini. A, B, dan Q. Dia jika semua masukannya 0 dia bernilai 1. Jika salah satu dari nilainya 1 dia bernilai 0. Kebalikan dari XOR. Dan jika semuanya 1 dia bernilai 1. Kalau XOR dia jika masukannya 0 bernilai 0. Jika dia masukannya 1 dia bernilai jika semua masukannya 1 dia bernilai 0. Dia kebalikan dari XOR, yaitu XNOR, karena dia ada inverter NOT. Jadi kebalikan dari XOR tabel kebenarannya. Mari kita lihat di sini ada dua masukan di mana keluarannya bernilai 1. Jika salah satunya 0 dan 1, eksklusif OR atau XNOR. Kalau XNOR, jika dia dua masukannya 0 dan 1, dia nilainya 0. Jika dia masukannya bernilai salah satunya 1, pasti dia bernilai 0. Berarti dia jawabannya XOR. Jika salah satunya bernilai 1, dia bernilai 1. Tuh. Next. Di sini ada 0. Jalur dari XNOR adalah kebalikan dari XOR. Kalau XOR, jika dia masukannya semuanya 0, dia keluarannya 0. Jika dia masukannya semua masukannya dia 1, tetap dia keluarannya 0. Maka dia XNOR. Karena XNOR, jika semua masukannya 0, dia bernilai 1. Jika dia masukannya semuanya 1, dia bernilai 1. Baik. Di sini ada 1 dan 0. Masukkan 1 dan 0, dia ada inverter bilangan NOT di sini setelah masukkan. Nah, dan dia mengeluarkan keluarannya dia bernilai 1. Ada dua masukan. Kita harus milih apa untuk biar supaya masukannya 1. Maksudku dia agar keluarannya bernilai 1. Dari dua masukan 1 dan 0. Kalau kita coba N, apakah kita cek salah atau benar? Cek benar. Mengapa kita jawabannya N itu benar? 1, 0. N itu adalah dengan rumus 1 ditambah 0 sama dengan bukan 1 ditambah 0. Maksudnya 1 dikali 0 sama dengan 0. Dan masuk ke input NOT, 0 diinvertekan menjadi 1. Jadi
Jawabannya N, karena dengan rumus 1 dikalikan 0 sama dengan 0. Karena tabel kebenarannya 0 dikali 0, 0, 0 dikali 1, 1, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1. Dengan pernyataan kalau N, jika salah satunya bernilai 0, maka jika dia semuanya 0, maka dia bernilai 0. Jika dia semua masukannya bernilai 1, maka dia keluarannya bernilai 1. Dan jika dia salah satunya 1, maka dia keluarannya 0. Kita cek, oke. Kita main menu. Baik, setelah tutorial kita advance change. Baik, kita lihat stage di sini. Di dalam bagian ini ada 3 masukan. Masukan pertama dari startnya yang paling atas bernilai 0. Dia di inverter atau dia melalui gerbang logika NOT, dan dia melalui gerbang logika AND, dan dia menghasilkan nilai 1. Dan di bawahnya ada 2 masukan. Di atas ada 1 masukan dan di bawah ada 2 masukan, 0 dan 1. Dan bagaimana dia menghasilkan bernilai 1. Baik, kalau 0 dimasukkan ke 1 dan 1, berarti di atas itu sudah ada 1. Masukan pertama yang di atas 0. Di inverter kebalikan dari 0 adalah 1. Jadi dimasukkan di N di atas itu nilainya 1. Dan ada 2 masukan, 0 dan 1. 0 dan 1, kalau N, jika masukannya salah satunya 1 bernilai 0. Baik, berarti bukan N. Kenapa bukan N? Karena dia keluarnya 1. Coba. Baik, salah. Dia berarti harusnya OR. Kenapa saya bilang OR? OR adalah dengan rumus jika dia salah satunya bernilai 1, dia jawabannya 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Di sini yang pertama kita sudah dapat masukan dari inverter NOT, dari masukan pertamanya 0 yang di atas melalui gerbang NOT menjadi 1, dan kita untuk melalui gerbang N kita harus butuh dia 1. Jadi yang pas untuk melalui gerbang logika yang bawah yang 2 masukan itu adalah OR. Karena masukannya 0 dan 1, ada 2 masukan, dia melalui gerbang OR sehingga dia menghasilkan keluarannya 1, dan 1, dan ada 2 masukan 1 dan 1 melalui gerbang N, jadi keluarannya 1. Baik, sampai situ sudah ngerti? Baik. Lalu di sini ada tabel lagi, di mana di atasnya ada masukan 1 dan di bawahnya ada 2 masukan 0 dan 1 di start gamenya. Dan di situ ada gerbang N dan masukannya 1.
kita berarti di atasnya sudah punya masukan 1. Jika dia melalui gerbang N, berarti dia harus 1 dan dia harus 2 masukan yang bernilai 1. Berarti untuk 2 masukan yang di bawah ini, berarti kita harus menggunakan yang mana? Kalau kita coba untuk ini, kita coba NaN, coba. Salah. Kita coba N juga salah. Pasti kita jawabannya OR. Salah. Berarti kita jawabannya NaN. Oh, N bukan OR. Jadi kalau N ini setelah ini berarti 0 dan 1 masuk ke 1, kita sudah dapat 1. 0 dan 1 berarti kita dapatnya dia 0. Dan oh baik, dia melewati inverter ternyata. Kenapa dia bukan 0? Karena dari 1 itu dia melewati not. Dimana setelah dia melewati not, dia menghasilkan 1. Baik, kenapa dia jawabannya? Dia N karena awalnya masukan yang pertama di atas itu dia bernilai 1. Di gerbang N ini dia sudah punya 1 masukan 1. Sedangkan di gerbang N yang di bawah kedua yang masukannya 2, 0 dan 1. Dimana dia gerbang logika yang dipilih ada N, dimana 0 dikali 1. Jika salah satunya bernilai 0, 1 berarti dia jawabannya 0. Berarti 1 dan 0, jika salah satunya bernilai masukannya ada 1, berarti nilainya 0 dan dia masuk inverter not. Jadi 1. Oke. Baik, di sini ada 4 masukan, di mana 2 masukan yang pertama dia harus melewati gerbang logika apa, dan 2 masukan yang kedua dia harus melewati gerbang logika apa dengan menghasilkan yang terakhirnya ada 0. Di situ ada OR, ada NOT, ada NOT, ada NOT, dan dia 0. Baik. Di sini kalau kita lihat dari 1 dikali 1, dia misalnya kita pakai OR. Baik. 1 ditambah 1 dia 1. Ya, jadi kan coba kita pakai ini ya not. Apakah benar? Dia betul. Kenapa benar? Kita akan studi kasus di sini. 1, 2 masukan pertama dia pakai OR. 1 ditambah 1 dia menghasilkan 1. Di sini masukan yang dia itu adalah 1. Dia yang kedua 1 ditambah 0 adalah, kalau OR itu dia kebalikannya. Kalau dia salah satunya ada 0, dia bernilai 0. Baik, kebalikan dari OR. Dia 0, dia 1. Ini dia 0, 1, kebalikan dari 0. 0, 0, 1, 1, 0. Baik, sampai situ. Next. N. Di sini ada 3 masukan. Masukan yang pertama dia ada 0 dan 1. 0 yang 1 dia melalui gerbang apa? Lalu dia keluarannya bernilai berapa, dan dia masuk di gerbang N dan dia akan menghasilkan 1. Di sini di bawahnya ada inverter, ada masukan 0 yang otomatis dia melalui
gerbang NOT inverter, dia kebalikannya bahkan bernilai 1. Di sini yang di bawah kita sudah punya nilai 1. Dan berarti di atasnya dia harus bernilai 1. Dimana kalau 0 dan ada masukan 0 dan 1 harus yang bernilai 1, berarti dia OR. Oke, sampai sini paham? Dia ada 2 masukan 0 dan 1. Dia kenapa pakai gerbang OR? Karena jika dia salah satunya bernilai 1, berarti dia menghasilkan keluaran 1. Dan sementara di bawah ada satu masukan yang melewati inverter atau NOT, gerbang NOT 0, pasti dia keluar kebalikannya, berarti dia keluarannya 1. 1 ditambah 1, maksudnya kalau di N itu jika semuanya 1 pasti dia bernilai 1. Baik. Di sini ada 5 masukan. Yang digambar sinyal itu, yang digambar petir. Yang sinyal masukan pertama yang di atas ada 2 0. Dimana di situ kita disuruh memilih melalui gerbang logika berapa, ya kan? Oke, baik. Nah, di sini ada gerbang logika kita sudah dapat masukkan 1 di bawahnya melalui N, yang dimana di situ ada gerbang OR yang bernilai 1. Ini dia NOR ya. Dia melewati NOR. Baik. Di sini ada yang ini yang kita harus coba kita pilih. Jika 0 dan 0 masukannya, kalau dia OR, jika salah satunya bernilai 0, ya pasti 0. Kita coba ini 0. Oke, kalau seperti ini dan ini pasti 0 dan 1. 1 dan 0 bernilai 0. 1 dan 1. Coba kita ini cek. Salah. Salah di mana? Baik. Kalau saya ini pilih ini 1 dan 0, kebalikannya adalah bernilai 0. Coba kita yang ini XNOR. Baik, benar. Mengapa? Karena dia eksekutif NOR kebalikannya dan dia menghasilkan 1. Oke. Sampai di sini dulu pengenalan dari gerbang logika. Kalau ini nanti kita bahas di video yang selanjutnya. Terima kasih. Dengan saya Muhammad Wildam Maulidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.